Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, di pagi ini saya ingin berbagi tentang eh, apakah harga emas tahun depan itu akan naik atau tidak guys. Jadi ikuti video ini sampai akhir, sampai selesai. Dan jangan lupa bagi kalian yang baru masuk ke channel Desugi ini, silahkan subscribe, like, dan share. Oke guys, kita lanjut ya. Di video sebelumnya aku pernah membuat tentang eh, bagaimana memanfaatkan potensi eh, keuntungan atau profit saat harga emas turun. Nah, sebagaimana kalian ketahui, beberapa minggu ini itu harga emas kan mengalami penurunan yang cukup tajam ya guys. Jadi kalau kita lihat di harga jual dan harga buyback emas itu, kalau di websitenya Antam itu bisa sampai buybacknya itu 800, sekitar 840-an terendahnya. Terus kalau kita beli itu sekitar 860. Oh, berarti selisihnya sekitar 30 ribuan lah. Jadi kalau misalnya kita beli itu 860 sekian, berarti jualnya itu 830 sekian. Itu di Atam. Kalau kita lihat nanti di grafiknya logam mulia 24 atau yang biasa aku pakai itu gold price, itu nanti harganya juga fluktuatifnya tuh ya di sekitar harga itu. Nah, di saat harga turun seperti ini, itu adalah saat yang tepat guys untuk menambah cadangan emas kalian. Jadi kalau bisa gunakan kesempatan ini untuk membeli emas batangan ya, emas batangan, bukan emas perhiasan. Karena kalau membeli emas batangan nanti kita patokannya adalah harga jual emas batangan yang 24 karat. Nah, jadi lebih jelas daripada kalau emas perhiasan itu kan patokannya nggak jelas, nanti mesti kena potongan yang lebih besar. Nah, kalau di saat kalian harga rendah, kalian punya dana yang berlebih atau kalian anggarkan, maka kalian bisa membeli emas batangan. Membelinya di mana? Bisa di Pegadaian bisa, atau di toko emas yang terpercaya di kota kalian. Jadi kalau bisa kalian selidiki dulu apakah toko emasnya itu terpercaya, sudah dari waktu ke waktu, sudah beberapa tahun dan nggak ada masalah. Kalau kalian mau membuktikan ya bisa misalnya beli emas dari Pegadaian, kemudian kalian jual di toko emas tersebut, atau sebaliknya kalian beli emas batangannya di toko emas, kemudian kalian gadaikan di Pegadaian. Nah, ini kalau ini untuk ngecek apakah ini yang dijual itu emas batangannya benar-benar asli apa enggak. Karena jangan sampai kita nanti sudah membeli emas batangan tetapi ternyata emasnya palsu. Nah, terus melihat potensi kenaikan harga emas di tahun 2021 itu kira-kira sebesar berapa ya? Harga emas itu sangat terpengaruhi oleh ekonomi global ya guys. Kalau ekonomi global sedang bagus, kemudian biasanya orang itu atau investor akan menarik investasinya di emas, kemudian dia jual emasnya dan dia masuk ke saham dan lain-lain. Tetapi setiap saat ekonomi global menurun, maka biasanya investor akan menjual sahamnya, kemudian dia akan membeli emas. Nah, saat ekonomi global turun ini, maka harga emas akan naik. Nah, kira-kira prediksinya sampai berapa ya? Tahun 2021 saya melihat masih ekonomi dunia mungkin belum sepenuhnya pulih, masih rentan.
karena masih banyak isu-isu yang mungkin mempengaruhi ekonomi global ya, termasuk pandemi corona ini yang belum selesai, kemudian belum ada vaksin yang pasti, terus kemudian belum ada obatnya, terus dan bisa juga misalnya konflik perang, ancaman perang di berbagai negara itu bisa mempengaruhi harga emas. Nah, biasanya kenaikan harga emas itu akan terjadi sekitar bulan awal-awal tahun, guys. Jadi kayak kemarin sampai pertengahan tahun. Kayak tahun-tahun kemarin itu harga emas sempat naik tinggi sampai dengan bulan Agustus kalau nggak salah. Setelah Agustus kemudian turun. Nah, perkiraan aku nanti sekitar bulan Januari, Februari itu harga akan naik. Kemudian nanti akan koreksi juga mungkin bulan setelahnya. Nanti akan naik lagi sampai bulan sekitar Agustus atau September. Biasanya itu naik. Nah, kalau kalian membeli emas pada saat sekarang, misalnya harga sekarang itu 860.000 ya. Kalau kalian beli di Pegadaian, per gramnya itu 860.000. Ini yang emas yang serbuk ya, bukan yang batangan ya. Jadi kita nggak kena biaya cetak. Jadi harganya sekitar 860.000 per gram. Nah, ini nanti kalau misalnya ada kenaikan, misalnya bulan Februari atau Maret jadi 950 lah, maka ada kenaikan sekitar sekitar hampir 90.000. Jadi lumayan besar, guys. Jadi kalau 90.000 dibagi 800 ya, mungkin hampir 10%. Jadi lumayan. Kalau kalian menjual pada saat itu, maka keuntungannya sudah bisa diprediksi sekitar 10%. Tapi jangan lupa, kalau kalian menjual di atas 10 juta, maka kena pajak. Jadi kalau kalian punya cadangan emas yang lebih dari 10 juta nilainya, maka kena pajak. Pajaknya adalah 1,5%, atau yang pakai NPWP, tapi kalau nggak pakai NPWP itu 3%. Jadi harus diperhitungkan. Jadi memang cocoknya emas itu hanya untuk safety haven. Jadi untuk menyelamatkan nilai kekayaan kita dari inflasi, guys. Jadi itu. Jadi saran saya lebih baik kalian menabung emas. Punya duit, tabungkan emas. Punya duit, tabungkan emas. Aku pernah cerita ya, dulu waktu mulai tertarik beli emas batangan tuh tahun sekitar 2008 sampai 2010 itu harga emas cuman 250-an, guys. 250.000. Jadi tahun 2008 sampai 2010 itu 250 sampai 300.000. Sekarang paling rendah sudah 830 buybacknya dari Antam. Jadi sudah cukup bisa membackup nilai kekayaan kita. Bayangkan kalau di tahun itu kita punya tabungan nilainya 10 juta, maka di tahun sekarang 10 tahun setelah itu nilainya pasti akan turun. Tetapi kalau kita punya emas, maka nilainya akan bertambah. Jadi itu, guys. Jadi perkiraan aku, jadi ini bisa benar bisa enggak ya, tetapi melihat trennya dari tahun ke tahun, terus melihat situasi politik ekonomi global, maka tetap harga emas itu akan naik. Jadi ketika harga emas itu turun, maka kalian kalau bisa membeli. Kalau misalnya cadangan kalian sudah banyak, nanti pada saat harga emas sudah naik, misalnya sekitar 10% atau 20%, kalian boleh menjual sebagian, tapi kemudian yang sebagiannya tetap. Jadi misalnya ya sekitar 20% dari cadangan emas kalian jual. Jadi untuk antisipasi kalau nanti harga emas turun, yang 20% itu bisa untuk kita membeli lebih banyak lagi. Nah, sedangkan pada saat
setelah kita jual 20% ternyata kok harganya naik tinggi, ya nggak masalah, kita masih punya emas yang bisa untuk naik, kita jual lagi yang nanti pada saat harganya naik lagi. Itu guys. Jadi bagaimana memanfaatkan potensi profit saat harga emas turun ini adalah kalian benar-benar membelinya ya. Jadi membelinya boleh berupa batangan. Kalau batangan kalian harus siap-siap biaya simpan sendiri ya. Kalau misalnya disimpan di rumah juga berisiko misalnya terjadi pencurian atau perampokan, itu berisiko. Tapi kalau kalian mau yang digital ya bisa, kalian tinggal daftar ke Pegadaian terdekat, kemudian nanti diaktifkan di situ HP-nya, terus nomor rekeningnya diaktifkan sehingga kalian nanti bisa membeli emas kapanpun pada saat kalian punya dana di rekening yang sudah kalian tabungkan itu. Jadi nanti tabungan kalian dalam bentuk gram emas. Ya mungkin selisihnya lebih sedikit dibandingkan dengan kalian beli langsung cash emas batangan di toko emas ya, karena potongannya lebih kecil mereka. Tetapi dengan digital seperti ini lebih menguntungkan kita. Kita tidak perlu menyimpannya, jadi bebas dari risiko hilang maupun risiko misalnya kebakaran dan lain-lain. Terus kita bisa membeli atau menjualnya kapanpun tanpa ada potongan. Karena apa ya, karena emas kita itu dalam bentuk gram, masih dalam bentuk serbuk, jadi nggak ada biaya cetak dan lain-lain. Misalnya di harga emas di websitenya Pegadaian sekarang misalnya 830 misalnya buybacknya, ya udah kita ketika jual kita langsung dapat harga. Oke guys, tips hari ini cukup sekian, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa tetap semangat untuk menabung emas, dan mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tak kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.